Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Muhammad Faransa Dewo dari kelompok 6 tugas besar PTLF ingin mempresentasikan beberapa modul dari tugas besar PTLF dari modul 1 hingga modul 7. Yang pertama yaitu modul 1 berjudul Rencana Proses, Part Drawing, BOM, OPC, Assembly Chart, Precedence Diagram, Lembar Rencana Proses, dan LPM. Latar belakang dari modul 1 yaitu PT kami bernama PT Fantastic sebagai konsultan bekerja sama dengan PT Cisco Furniture, di mana akan memproduksi mainan kayu edukasi kerta geometri. Jadi konsultasi pertama yang dilakukan yaitu konsultasi meninjau produksi pada material, part, bahan baku, dan mencapai produk akhir yang bisa dipakai. Selanjutnya meninjau di bagian perakitan yaitu aliran material dan beberapa komponennya, waktu yang diperlukan, dan aliran proses perakitan saat satu kali proses produksi. Sebagai perusahaan konsultan, PT Fantastic telah menawarkan fasilitas konsultasi kepada perusahaan PT Cisco Furniture untuk pembuatan mainan kayu edukasi kerta geometri. Yaitu langkah yang pertama di modul ini, membuat part drawing. Langkah kedua, membuat lembar rencana proses, membuat bill of material, operation process chart, assembly chart, precedence diagram, dan critical path method. Waktu yang digunakan yaitu waktu siklus. Tujuan dari modul 1 yaitu mampu memahami dan menyatakan desain produk mainan kayu edukasi kerta geometri dalam bentuk part drawing. Yang kedua, mampu mengetahui kebutuhan komponen yang dinyatakan dalam bentuk bill of materials dan part list. Yang ketiga, mampu memahami dan merancang operation process chart, prefabrikasi, fabrikasi, dan perakitan. Yang keempat, mampu memahami dan merancang assembly chart dan precedence diagram. Yang kelima, mampu memahami dan merancang proses pembuatan produk dengan lembar rencana proses. Dan yang terakhir, mampu memahami dan merancang critical path method. Landasan teori untuk modul 1 yaitu ada yang pertama exploded view. Exploded view adalah suatu cara untuk memperlihatkan bentuk awal suatu produk sebelum dilaksanakannya assembly atau penggabungan atau perakitan. Yang kedua, bill of material. Bill of material adalah suatu teknik dokumen untuk memperjelas struktur produk dan untuk menunjukkan hubungan dan struktur antara final product dengan sub-assembly dengan parts of material. Yang ketiga, OPC atau Operation Process Chart, yaitu diagram yang terdiri dari beberapa langkah proses dari bahan baku sampai menjadi produk jadi. Yang keempat, Assembly Chart AC, yaitu sebuah gambaran berupa grafik yang menjelaskan tentang urutan aliran perakitan dengan komponennya.
kelima, resistance diagram atau PD, yaitu satu diagram yang terdiri dari keterkaitan dan urutan antar elemen kerja perakitan produk. Yang keenam, LRP, lembar rencana proses, itu representasi yang menyatakan beberapa urutan proses dengan parameternya dalam bentuk tabular pada pembuatan suatu komponen. Yang ketujuh, critical path method, diketahui adanya jalur kritis, di mana jalur kritis itu adalah jalur yang mempunyai rangkaian beberapa komponen kegiatan dengan total waktu yang paling lama. Yang kedelapan, part drawing, yaitu sejenis gambar teknik untuk bahasa teknik dan untuk mengetahui standar atau aturan pada sebuah gambar. Yang kesembilan, gambar 2 dimensi, dan yang ke-10, gambar 3 dimensi. Ke-11, waktu siklus dan waktu normal. Waktu siklus, waktu bekerja, menyelesaikan pekerjaannya. Waktu normal itu digunakan untuk melakukan pekerjaan akibat tempo atau kecepatan kerja operator yang berubah. Yang ke-12, waktu baku atau standar, waktu yang digunakan bekerja dalam melakukan satu pekerjaan dalam tempo dan kondisi kerja yang normal. Bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Ada PC atau laptop, Microsoft Visio, Excel, Word, software AutoCAD, software Inventor, data dimensi part, data waktu produksi, dan data waktu perakitan. Prosedur pengambilan data. Yang pertama, melakukan pengolahan data, membuat path drawing 2 dimensi dan 3 dimensi, membuat operasional processor OPC, membuat AC/SM chart, menganalisis data, membuat laporan gejala F6, bukan instansi 1 dan 2. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan dibutuhkan pada saat proses praktikum. Yang kedua, membuat path drawing 2 dimensi dan 3 dimensi, eksploitasi. Yang pertama, mengukur part. Yang kedua, proses marking. Ketiga, gambar manual. Dan terakhir, gambar inventor 2 dan 3 dimensi serta eksploitasi. Terus yang ketiga, membuat OPC dengan menentukan parameter barang, ukuran part, menentukan proses pengerjaan, menentukan alat yang digunakan, operasional operasi, dan terakhir asensi inspeksi dan membuat tabel kesan tiap operasi. Yang keempat, menganalisis data yang sudah didapat. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Proses pengambilan data. Dari mulai terus selanjutnya berdasarkan pengolahan data, pengambilan data, terus pengolahan data, terus membuat data prediksi yang ada, semua dianalisis data, membuat laporan, memanipulasi, pengolahan data, dan dari mulai terus lanjut menyiapkan alat dan bahan, membuat path drawing CAC, membuat path drawing tadi yang sudah dijelaskan, terus analisis data.
Lanjut, pengolahan data modul 1 ada rekaman data, file drawing, pembahasan proses, bill of material, operation process chart, assembly chart, precedence diagram, critical path method, terus kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu diambil satu poin path drawing. Path drawing itu gambar teknik gambar inventor, gambar tiga dimensi dan bentuk ekspor. Sarannya itu proses dalam perencanaan tata letak fasilitas mampu meringkas dalam proses pembuatan produk dan kereta api. Lanjut modul 2, routing sheet, MPPC, main machine chart, proses flow chart. Latar belakang sama kayak modul 1. Tujuannya mampu memahami dan merencanakan routing sheet, MPPC, mampu memahami dan membuat machine chart dan proses chart. Landasan teori, ramalan perputaran, routing sheet, MPPC, MC, proses flow chart. Alasan bahan sama kayak tadi, sampai data digital, data berproduksi, data bentuk makitan. Routing sheet buat MPPC, buat MM, buat rata-rata perhitungan beban material, routing sheet ada 3 verifikasi dan MPPC juga sama ada 3. Ini MPPC verifikasi hanya satu mesin, sirkular saw dan bench cutting, dan cuma mesin teoretis 1,94. Yang kelima MMC, main machine chart, sama ada 3. Yang keenam proses flow chart, kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil 2 poin. Kesimpulan pertama, routing sheet itu dibuat berdasarkan data OPC. Sedangkan MPPC itu diurutkan berdasarkan pola area dan efisien. Pada kolom paling kanan yaitu jumlah mesin teoretis untuk tiap kelompok mesin. Saran, sebaiknya dibuat terlebih dahulu dalam MMC dan MPPC agar tidak ada pengangguran pada operator dan mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan. Modul 3, aliran material, struktur organisasi dan proses rantai produksi. Latar belakangnya sama, itu tahap selanjutnya yaitu tahap di modul 3, yaitu membuat ini aliran material, struktur organisasi dan proses rantai produksi. Tujuannya mampu menentukan sisi layout, mampu membuat diagram material, mampu membuat struktur organisasi, dan membantu membuat yang dibutuhkan.
fasilitas, diagram material, struktur organisasi, tipe layout, dalam, produk layout, proses layout, fixed posisi layout, warehouse layout, office layout, retail layout. Yang kelima, berhitung luas lantai. Metodologi penelitian, alat dan bahannya sama, ditambahi data routing sheet dan data MPPC dari modul sebelumnya. Prosedurnya yaitu urut, menentukan jenis layoutnya, membuat struktur organisasi, membuat alien material, dan yang terakhir menghitung luas lantai. Flowchart praktikum, flowchart pengolahan data. Bab 4, pengolahan data. Yang pertama, gambar material. Ini contohnya layout perkampungan. Struktur organisasi. Yang ketiga, luas lantai pabrik. Tadi ini contohnya luas lantai produksi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang poin pertama yaitu kita berarti fantastik memakai layout memakai jenis layout yaitu proses layout karena beberapa mesin dan fasilitas produksi dikelompokkan pada suatu departemen dan sesuai dengan diagram materialnya. Terus data MPPC pada modul sebelumnya itu menjadi acuan untuk membuat diagram material. Saran, perusahaan harus wajib merealisasikan dan melakukan apa yang ada di dalam pertemuan itu karena sudah sesuai dan tepat. Material handling cost, matriks on cost, matriks adilan, matriks aliran. Kita letak awal. Katakan tujuannya membuat perhitungan ongkos dan material, membuat matriks on cost, matriks aliran. Kita letak awal. Pasang teori pertama mengaji kedua pemeriksaan, yang ketiga AFC, yang keempat skala prioritas, yang kelima tata letak awal, yang keenam material handling equipment. Pada alat tentara sama sampai versi SD. Yang kedua berikut menghitungkan hasil kosmetik, skala prioritas, dan membuat sel berdasarkan prioritas. Senjata hukum, proses pengolahan data, ada handling cost, kosmetik, matrik sebesar 9.888, inflow matrix sebesar 14, outflow matrix juga sebesar 14, prioritas dan gambar selnya. Bab 4,
manfaat dari modul 4. Kesimpulannya, perhitungan material, perhitungan ongkos material perlu diketahui kapasitas alat maupun tenaga kerja yang digunakan, yaitu seperti lift truk, walking pallet, dan manusia. Yang kedua, matriks ongkos diperlukan untuk mempermudah pembacaan biaya ongkos saat pembiayaan dan material. Sebagai hasil rekapitulasi perhitungan ongkos dalam bentuk chart. Yang ketiga, matriks aliran terdiri dari inflow dan outflow. Otomatis ini dari hasil perhitungan Boyd matrix. Caranya itu menentukan bisa dilakukan. Itu sebenarnya bisa direalisasikan dengan baik sesuai dan modul 5 AAD OMH revisi ART gabungan ART AAD gabungan. Latar belakang tujuan melakukan perbaikan atau letak dan melakukan lunak PTMP, membuat AAD, membuat perhitungan ongkos dan material, membuat perhitungan OMH revisi, membuat activity relationship chart ART gabungan, membuat ART, dan terakhir membuat AAD gabungan. Hasil teori AAD ART melakukan development untuk membuat ART. Referring to NP Excel VCU. Selanjutnya, sebagai kita tarik sampai hasilnya yaitu AAD. Terus membuat AAD dengan software PSP, membuat revisi OMH, membuat revisi OMH, membuat ARC, membuat ARC dengan software Blockplan, dan inputan rekapan ARC untuk membuat AAD gabungan. Masa tugas besar yang bab 4 pengumpulan data AAD, OMH revisi, ARC gabungan, NIA ARC gabungan, ART ini apa? Blockchain yang terkumpul gabungan. Nah, kesimpulan dan saran. Dua poin. Poin pertama, melakukan perbaikan tata letak itu menggunakan software PSP. Tata letak fasilitas menentukan hasil pengukuran dengan menggunakan tools seperti AUD. Yang kedua, AAD. AAD dilakukan dengan menggunakan Blockplan. Software Blockplan ini membutuhkan ukuran luas setiap proses pendataan ART. Sarannya itu kita harus memakai aplikasi perhitungan tadi dan biasa dilakukan. Modul 6 manipulasi keseluruhan. Belakangnya sama. Tujuannya mengetahui pembuatan template keseluruhan yang kedua mengetahui fasilitas yang diperlukan.
sesuai plan sebelumnya. Prosedurnya menghitung jumlah lampu, jumlah exhaust fan, kebutuhan AC, punya ruang terbuka hijau, pemasangan bibit hidran, dan desain parkir. Urutan protokol, urutan pengolahan data, bab 4 pengolahan data, penentuan jumlah lampu, urutannya 254, penentuan jumlah exhaust fan, urutannya 284, kebutuhan AC 8 PK, terbuka hijau, peluang pemasangan hidran, 1 hidran tiap luas 0,16 meter kuadrat. Ini template keseluruhannya. Bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, membuat template keseluruhan pada layout pabrik itu memakai sumber video sesuai dengan tool dan gambar. Dan menurut hasil dari pembuatan ARD pada blok pen dan dari data ARC kantor dan ARC gabungan. Terus yang poin kedua, kesimpulan kedua, yaitu menghitung fasilitas yang dibutuhkan seperti jumlah lampu, jumlah exhaust fan, dan seterusnya. Beberapa fasilitas itu dibutuhkan agar template keseluruhan pada perusahaan bisa terpenuhi dengan lengkap dan cepat. Sarannya, perusahaan harus melakukan perhitungan seperti di atas yang lebih tepat dan benar, karena jika ada kesalahan itu bisa jadi fatal. Yang terakhir, mereview ongkos produksi dan kelayakan investasi. Dalam belakang, tujuannya melakukan perhitungan ongkos produksi, melakukan analisis kelayakan investasi. Berdasarkan teori, ada 8 metode tugas besar. Ini ditambah ke keseluruhannya. Tugas besar: menghitung ongkos produksi, biaya investasi, depresiasi, requirement investment, annual administration overhead, annual expenses, production cost per year, selling price, dan menganalisis kelayakan investasi. Proses praktikum, proses pengolahan data, bab 4, penentuan lokasi pabrik. Yang terpilih yaitu Kota Lumajang. Yang kedua, perhitungan ongkos produksi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu perhitungan ongkos produksi yang dilakukan selama 1 tahun, menghitung biaya-biaya tersebut, menghitung bangunan pabrik, product line, office, lighting, dan lain-lain. Yang kedua, analisis kelayakan investasi dengan menghitung nilai NPV periode analisis 10 tahun. Pembangunan plan selama 10 tahun, berdasarkan fungsi keseluruhan, perhitungan produksi dan pembelian office dan auxiliary equipment yang dilakukan dengan asing. Kesimpulan yang poin kedua, kegiatan produksi dan pembelian office dan auxiliary equipment dilakukan dengan asumsi bahwa sebuah pabrik tidak dimiliki sebuah perusahaan sejak tahun
nol. Saran bagi perusahaan mempertimbangkan seluruh biaya tadi dengan perhitungan agar dapat keuntungannya diinginkan dan meminimalisir kerugian. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.